Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep masih bahas mengenai transformasi, yaitu materi pembelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Pada video kali ini, yang akan Pak Asep bahas adalah mengenai dilatasi. Sebelum Pak Asep bahas mengenai dilatasi, Pak Asep akan sajikan beberapa contoh yang berhubungan dengan dilatasi. Ini adalah beberapa contoh yang berhubungan dengan dilatasi. Dari beberapa contoh tayangan tadi, kalian tentu bisa memahami apa itu dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang merubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangun tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk daripada bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan skala. Dilatasi yang berpusat di O dan sembarang titik P dengan koordinat X, Y dengan masing-masing faktor skala K. Dilambangkan berturut-turut oleh O, K dan P, K. Pada dilatasi suatu bangun, faktor K akan menentukan letak dan bentuk bangun. Kita perhatikan di sini ada bangun A, B, C dengan titik pusat dilatasi di titik D, titik koordinatnya 0,0. Kalau kita perhatikan dari bangun A, B, C tersebut, kita dilatasi dengan pusat acuan D 0,0 dengan faktor skala 2. Kita perhatikan di sini titik B, koordinatnya 4,1, didilatasi dengan titik acuan 0,0 dengan faktor skala 2, maka bayangan B adalah 8,2. Kita lihat lagi, titik C koordinatnya 2,3, didilatasi dengan titik acuan 0,0 dengan skala 2, maka bayangan C adalah 4,6. Sehingga kita bisa ambil suatu kesimpulan apabila titik P dengan koordinat A, B didilatasi dengan titik acuan 0,0 dengan skala K, maka bayangan P adalah A kali K dan koordinat Y adalah B dikalikan dengan K. Kita perhatikan gambar berikutnya. Bangun A, B, C didilatasi dengan titik acuan D 0,0 dengan faktor skala setengah. Koordinat B kita ambil dari B, koordinatnya 4,6, didilatasi dengan acuannya 0 dan skalanya setengah, bayangan B aksen menjadi 6 dikali setengah adalah 3, 2 dikali setengah adalah 1. Kita perhatikan titik C koordinatnya 8,6, didilatasi dengan faktor skala setengah, maka bayangan C adalah 8 kali setengah adalah 4, 6 dikali setengah 3.
Sehingga dapat kita simpulkan titik P dengan koordinat A, B didilatasi dengan titik acuan 0 dan skalanya K, berarti bayangan P adalah A dikali K dan bayangan Y adalah B dikalikan dengan K. Selanjutnya kita ambil contoh. Suatu dilatasi bangun A, B, C dengan faktor skala negatif 1. Berarti bayangan B dengan koordinat B 4,2 didilatasi dengan acuannya 0,0 dan faktor skala negatif 1. Bayangan B-nya adalah kita kalikan negatif 1 dikali 4, negatif 4, 2 dikali negatif 1, negatif 2. Begitupun untuk koordinat C 8,2 didilatasi dengan skala koordinat 0,0 dan faktor skala negatif 1. Bayangan C adalah negatif 8, 8 dikali negatif 1 dan negatif 1 dikali 2, negatif 2. Selanjutnya, suatu bangun datar didilatasi dengan titik acuan S dan faktor skala K. Kita ambil misalkan contoh titik B, C, D didilatasi dengan titik acuan A koordinat 2,1. Maka menghasilkan bayangan B aksen, C aksen, D aksen. Kita perhatikan titik koordinat B, koordinatnya 4,2, didilatasi dengan titik acuan A, koordinatnya 2,1 dengan faktor skala 3. Menghasilkan bayangan B adalah 8,4. Selanjutnya kita perhatikan titik C dengan koordinat 8,2. Didilatasi dengan titik acuannya A, koordinatnya 2,1 dengan faktor skala 3, bayangan C-nya adalah 20,4. Jadi, untuk sembarang titik koordinat, misalkan titik P, koordinatnya A, B, didilatasi dengan titik acuan S, koordinatnya X, Y, dengan faktor skala K, maka bayangan dari P adalah skala dikali A dikurangi X ditambah X untuk bayangan X. Sementara untuk koordinat Y, skala dikalikan dengan B dikurangi dengan Y ditambah Y. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik P dengan koordinat 8, negatif 5 didilatasi oleh 0,4. Artinya ini didilatasi dengan titik acuan 0 dengan skala 4. Maka untuk titik P, koordinat A, B didilatasi dengan O, K, bayangan P adalah A dikali K dan B dikalikan dengan K. Sehingga kita dapatkan bayangan P adalah 8 dikalikan dengan 4 koordinat X aksennya, koordinat Y-nya adalah negatif 5 dikalikan 4. Sehingga kita dapatkan bayangan dari P adalah 32, negatif 24. Jadi, bayangan titik P dengan koordinat 8, negatif 5 oleh dilatasi 0,4 adalah bayangan P 32, negatif 20. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Titik P aksen
koordinatnya negatif 4, negatif 1 adalah hasil dilatasi dari P koordinatnya 8,2 dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Tentukan faktor skala K. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 di sini, dilatasi 0,4 artinya dilatasi dengan pusat O dengan koordinat 0,0 dan faktor skala 4. Tadi untuk sembarang titik koordinat P titik koordinat A, B didilatasi dengan faktor skala K, bayangan P adalah A dikali K dan B dikali K. Sehingga kita dapatkan koordinat P 8,2 didilatasi dengan titik acuan 0 dan skala K, bayangan P adalah 8K dan 2K. Di sini untuk koordinat P aksen, untuk koordinat X pada P aksen adalah negatif 4. Sehingga kita buat persamaan 8K sama dengan negatif 4. Berarti K-nya sama dengan negatif 4 dibagi 8 adalah negatif setengah. Jadi faktor skala K adalah negatif setengah. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Tentukan bayangan titik P dengan titik koordinat 8,5 oleh dilatasi dengan titik acuan 6,9 dan faktor skala 2. Untuk menyelesaikan soal nomor 3 di sini, kita buat permisalan dengan titik acuan sembarang koordinat. Titik P dengan acuan A, B didilatasi dengan titik acuan S skalanya X, Y dengan faktor skala K. Tadi bayangan P aksen untuk koordinat X adalah K dikali A dikurangi X ditambah X. Untuk bayangan daripada Y adalah K dikali B dikurangi Y ditambah Y. Di sini pada P koordinat 8,5 didilatasi dengan titik acuan S 6,9 dengan skalanya 2, bayangan P aksen adalah 2, K-nya 2 dikali A-nya 8 dikurangi X-nya 6 ditambah 6. Sementara untuk koordinat Y-nya adalah skalanya 2 dikali B-nya adalah 5 dikurangi Y-nya adalah 9 ditambah 9. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi bayangan P adalah 2 dikali 8 dikurangi 6 adalah 2 ditambah 6. Sementara bayangan Y adalah 2 dikali 5 dikurangi 9 adalah negatif 4 ditambah 9. Sehingga dapat disederhanakan lagi menjadi 2 dikali 2 adalah 4 ditambah 6 koordinat X. Sementara koordinat Y adalah 2 dikali negatif 4 negatif 8 ditambah 9. Sehingga didapatkan bayangan P aksen adalah 4 tambah 6, 10. Sementara bayangan Y aksen adalah negatif 8 ditambah 9 adalah 1. Kita ambil contoh nomor 3. Titik P aksen dengan koordinat 18,31 adalah hasil dilatasi dari titik P dengan koordinat negatif 6,3 dengan pusat dilatasi S 0,10 dengan faktor skala K. Tentukan faktor skala K. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan penyelesaian dengan titik sembarang koordinat, ya P koordinat X, B, P koordinatnya A, B didilatasi dengan faktor
skala K dengan titik acuan S, X, Y menghasilkan bayangan P aksen adalah K dikali A kurangi X ditambah X, dan koordinat Y adalah K dikali B dikurangi Y ditambah Y. Sehingga apabila titik P negatif 6,3 didilatasi dengan titik acuan S 0,10 dan faktor skala K menghasilkan bayangan P aksen K dikali negatif 6 dikurangi 0 ditambah 0. Koordinat Y adalah K dikali 3 dikurangi 10 ditambah 10. Kita sederhanakan menjadi K dikali negatif 6, K dikali negatif 7 ditambah 10. Sehingga kita dapatkan K dikali negatif 6 hasilnya harus sama dengan 18. Sehingga didapatkan K sama dengan 18 dibagi negatif 6, negatif 3. Di sini kalau kita menggunakan koordinat Y sama aja, K dikali negatif 7 ditambah 10 hasilnya harus sama dengan 31. K dikali negatif 7 tambah 10 sama dengan negatif 31. K kali negatif 7 sama dengan 21. K sama dengan 21 dibagi negatif 7, negatif 3. Jadi kita mau ambil koordinat X dan koordinat Y, hasilnya sama saja. Kita lanjutkan ke contoh nomor 5. Tentukan bayangan dari garis X kurangi Y sama dengan 10 pada dilatasi dengan titik acuan S koordinat 1, negatif 4 dengan faktor skala 4. Untuk penyelesaian soal nomor 5, untuk sembarang P koordinat A, B, kalau kita dilatasi dengan titik acuan S, X, Y dengan faktor skala K, maka bayangan P aksen adalah K dikali A dikurangi X, koordinat ditambah X, koordinat Y-nya K dikali B kurangi Y ditambah Y. Sehingga apabila P koordinatnya X, Y dilatasi dengan titik acuan S koordinatnya 1, negatif 4 dengan faktor skala 4, maka bayangan P adalah 4 dikali X kurang 1 ditambah 1, bayangan Y-nya 4 dikali Y ditambah 4 dikurangi 4. Selanjutnya kita sederhanakan lagi menjadi P aksen dikali 4 dikali X 4X dikurangi 4 dikali 1 4 ditambah 1, koordinat Y-nya 4 dikali Y 4Y ditambah 4 dikali 4 16 dikurangi 4. Sehingga dapat kita sederhanakan lagi menjadi 4X dikurangi negatif 4 ditambah 1 adalah 3. Koordinat Y adalah 4Y ditambah 16 kurangi 4 12. Selanjutnya kita buatkan suatu persamaan di mana bayangan daripada X adalah 4X dikurangi 3. Sehingga kita buat persamaan menjadi X sama dengan X aksen ditambah 3 per 4. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Persamaan yang kedua, Y aksen sama dengan 4Y ditambah 12. Y sama dengan Y aksen kurangi 12 dibagi 4. Selanjutnya, untuk dua persamaan di sini, kita substitusikan ke persamaan X dikurangi Y sama dengan 10. X-nya kita masukkan, X aksen ditambah 3 per 4 dikurangi Y-nya Y aksen kurang 12 per 4 sama dengan 10. Selanjutnya, kita kalikan 4 supaya penyebutnya habis ya, sehingga kita dapatkan X aksen ditambah 3 dikurangi Y aksen kurang 12 sama dengan 40. Kita sederhanakan menjadi X aksen ditambah 3 dikurangi Y aksen ditambah 12 sama dengan 40. Selanjutnya sederhanakan lagi menjadi X aksen dikurangi Y aksen ditambah 15 sama dengan 40.
Penyederhanaan lagi menjadi X aksen dikurangi Y aksen sama dengan 40 dikurangi 15. Sehingga didapat X aksen dikurangi Y aksen sama dengan 25. Itulah pembahasan mengenai dilatasi. Sudah Pak Asep bahas. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.